Halo, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Waalaikumsalam Pak, kedengeran Pak? Oke, wah mantap. Semangat ya, Betul Rozi. Iya Pak. Ya, oke. Malam ini kita bahas tentang sleuth kit. Nah, jadi kita sekarang ke praktek ya. Sebenarnya ada dua. Sebenarnya bukan ini sih yang mau saya presentasiin yang kita belajar malam ini. Ada satu lagi ini sebenarnya lebih seru, tapi masalahnya adalah image-nya itu saya lihat hilang ya. Jadi saya harus coba download lagi dan lumayan besar itu 600 eh, megaan untuk satu file. Nah, ada ini namanya NIST hacking case. Ini sebenarnya skenario lebih seru nih. Jadi ada skenarionya ini mungkin di minggu depan nih nanti akan saya coba kasih lihat dan nanti kalian bisa coba-coba juga sih ini. Jadi skenario yang pertama yang ada ini yang awalnya kita mau coba itu adalah NIST hacking case. Ini banyak sebetulnya skenario-skenario ini ada hacking case, terus tadi ada saya lihat ada tentang pelecehan seksual gitu ya di sebuah kampus ya, contohnya. Terus ada macam-macam lah, ada penipuan dan lain sebagainya. Nah, ini skenarionya kalau ini ditemukan satu laptop, di dalamnya ada wireless PCMCIe card Turner Homemade. Ini kayaknya kalau sekarang PC MCIe udah jarang ada yang tahu ya. Karena zaman dulu ini di 2004, WiFi itu masih modul. Coba saya coba kasih lihat ya. MCIe card, personal computer memory card. Nah, bentuknya kayak gini nih. Kelihatan ya. Jadi dia kayak slot dimasukin ke laptop nih, contohnya kayak gini. Nah, ini bisa apa aja? Ada WiFi, ada hard disk. Dulu hard disk ada bentuknya kayak gini kalau nggak salah. Ada RAM dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini extended card. Nah, contohnya gini, ini wireless nih. Zaman dulu kan belum zaman wireless ya. Zamannya masih pakai kabel gitu. Nah, ini kita kalau mau beli wireless kita bisa pakai. Kalau sekarang dipakai express card ya namanya. Kalau di motherboard zaman sekarang nih PCI atau express card. PCI untuk graphic card biasanya. Nah, ditemukan ini dan ada external homemade antenna. Nah, udah ada PCMCIe juga terus di sini ada eksternal hmm, nah, bentuknya kayak gini. Ini Yagi ini bikinan sendiri nih. Kalau zaman dulu masih zaman ya kayak gini nih. Mungkin ada mata pelajaran Prof. Ono nih yang suka bikin kayak gini nih. Wajan bolik. Pernah diceritain nggak di tempatnya Prof. Ono? Nah, buat kayak gini nih. Buat nih nangkap sinyal. Nah, zaman dulu kita buat kayak gini. Dari wajan jadi antena gitu. Ya kan zaman dulu keterbatasan internet lah ya. Jadi kita pesan langganan internet dari satu provider yang ditaruh di atas ya kayak gini. Antena Yagi, wajan bolik. Oke, nah ini ditemukan. Lalu kemungkinan ini komputer yang dipakai untuk hacking. Nah, namanya si Greg Sharp atau Mr. Evil nih kalau di online. Oke, nah, seorang bilang mobilnya itu diparkir di daerah yang ada wireless access point yang terbuka ya seperti Starbucks atau hotspot lah ya. Kalau sekarang apa si punyanya IndiHome tuh WiFi ID. Nah, ini dia ambil intercept eh username password credit card ya, jadi main in the middle lah ya. Nah,
Di sini kita akan buktikan apakah Greg itu adalah seorang hacker gitu, dari komputer yang kita temukan. Nah, ini sebetulnya yang akan kita ini ya di si Fred NIST. Ini sayangnya tadi beberapa kali saya akses nih nggak bisa di-download nih. Saya nggak tahu apakah dari kantor atau memang di rumah juga. Ini di rumah saya belum coba sih. Ini baru saya buka lagi. Kita lihat aja nih. Jadi selain kalau kita nggak bisa eh, buka website gitu ya, kita punya Wayback Machine nih. Ada yang, ada yang pernah pakai di sini? Apa baru dengar? Saya pernah pakai Pak. Buat apa tuh? Buat Kali. itu sih Pak, bug bounty sih, karena biasanya saya pakai buat nyari parameter yang nggak ada. Oke, wah udah ada pengalaman bug bounty ya berarti ini ya. Iya, Pernah dapat apa aja? kebanyakan sih rewardnya sertifikat sama uang sih Pak, dari Apple sama Google. Oh udah pernah dapat. Iya, Hall of Fame juga dari Apple sama Google. Wah, keren keren. Nah ini oh ini 99 ya. Coba di 2005 banyak nih. Atau waktu itu belum ada. Itu website yang misalkan sekarang mati atau website yang zaman dulu ya. Bentuknya kayak gimana sih? Nah kita bisa lihat di sini. Oke, Forbidden. Nah harusnya di sini nih. Ini banyak beberapa dataset yang di sini dari yang lama sampai yang baru. Ini biasanya dipakai untuk lab ya. Jadi kita mau coba untuk eh di kelas gitu ya. Ini macam-macam sih. Ini yang biasa dipakai ini si popular dataset. Nah, cuma tadi pagi saya akses nggak bisa nih. Akan service unavailable. Coba itu dari situ. Ya, kita akan coba step by step. Nah, ini satu satu part ini sekitar 600 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya bisa di-download, cuma jadinya agak lama karena kita harus pakai Wayback Machine ya. Dan ini masih ada sini. Coba lihat. Nah, dia ngedownload sebetulnya satu part ini 600 mega. Tadi saya nggak sempat ngedownload semua. Oke, sambil tunggu aja lah. Nanti kayaknya sih nggak bisa hari ini ya, mungkin minggu depan. Oke, nah ini kita coba semua nanti sampai kita akan tarik kesimpulan di belakang eh, apakah Greg Sharp itu adalah seorang hacker. Oke, nah dia sediain juga sih di sini toolsnya. Em, Melakukan ini semua ya. Jadi dia ada tools di sini pakai si bentar. Oh bukan Grab. Dia nyediain sendiri. Saya lupa dia bikin bash script. Nanti kita bisa langsung download. Karena ini pakai beberapa tools ya di dalam sini ya. Salah satunya kita pakai Sleuthkit ini yang akan kita eh ada Sleuthkit. Oke, itu intermezzo ini masih saya coba untuk download. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa coba ya. Oke, ini sebetulnya banyak banget sih. Jadi ini saya ambil ada di GitHub ya. GitHub University Baltimore dan Towson University. Ini memang dia digital forensic lab ya. Jadi di situ banyak skenario-skenario yang bisa kita lakukan.
Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Belum ada ya. Nah, kalian bisa nyobain aja tuh tadi si Webpack Machine. Misal mau iseng-iseng lihat screenshot atau tadi Ali Usman dia ada pengalaman untuk ngali bounty hunter dari situ. Dari mungkin bisa juga ya snapshot sebelumnya yang ada bugnya. Nah, habis itu di fix ya, dicari patternnya dan lain sebagainya dari Webpack Machine. Karena dia lakukan snapshot beberapa kali sih untuk website itu. Nah, Kit. Ada dua sebetulnya aplikasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama Autopsy dan yang satunya SlotKit. Nah, layarnya ada TSK Architecture. TSK Architecture itu apa nanti kita bisa lihat ya. The tools provided by layer of TSK. Nah ini Autopsy. Autopsy itu pakai GUI ya, GUI based program. Kalau SlotKit itu command line tools, pakai C library. Itu kalau ini di Autopsy itu Java atau dia Python. Ini dua-duanya kita bisa pakai secara gratis gitu ya. Input raw, DD file ya atau ncase atau AFF atau this image ya, ini SlotKit dan beberapa yang disupport untuk hard disknya ya, file sistemnya ada NTFS, FAT dan lain sebagainya. Lalu ini ada di Windows dan Unix. Tuh. Nah, ini bisa digunakan untuk mencari rootkits atau file-file yang di hide gitu ya di dalam sini, di dalam Unix atau Linux. Gitu. Nah, ini banyak nih yang bisa kita pakai. Nah, ini ada TSK layer. Oke. Ada base-nya di dalam base itu kita lihat ya di dalam sini ada disk dan hash database. Tuh, jadi sebetulnya di sini nanti akan kita bandingkan ini disk sama hash-nya. Jadi kita bisa lihat indexing hash-nya. Nah, dia memproses data sebagai volume system, ScanDos, partition table. So, kita sudah belajar sedikit ya tadi sebelumnya tentang file system. Lalu di file system itu kita bisa lihat nih kan di dalamnya volume dan lain sebagainya. Jadi contohnya misalkan kita itu DD system tuh atau image system ya. Satu hard disk atau satu flash disk yang udah kita duplikasi. Nah, duplikasinya dimasukkan ke dalam si TSK layer sini atau di SlotKit layer. Ini ada storage management versus file system. Ini sedikit ya kita balik ke sana. Yang di sebelah kiri ini storage management. Nah, oke. Di file system layers ini ada tiga hal di dalamnya, ada file names, ada metadata, ada data units. File names and directory ini ada file name metadata ya. Kalau di file system sama sih kayak misalkan .exe kita lihat infonya atau .docs kita bisa lihat infonya. Lalu ada metadata di dalam sini. Kalau diklik kanan ya ada inode structures-nya, ada NFTs entries-nya, ada directory entry, lalu ada data unit. Di dalamnya ada blok sama ada clusternya. Tuh, ini tempat penyimpanannya. Nah, di sini semuanya di dalam file system aplikasi ya, non-existent file system data. Nah, kita lihat nih contohnya, misalnya file names-nya ini foo.txt gitu ya. Ada di inode 273. Ini contohnya ini pakai FLS. FSSO data leakage pc.dd. Gitu, cifres data leakage pc.dd. Nah, kita bisa lihat di dalam sini ya. Oh, di dalam sini dia pakai program file x86 berarti kemungkinan dia pakai Windows. Fox.txt ada di Inode 273. Nah, di Inode 273 itu kita bisa lihat size-nya berapa. Ini beta datanya. Nah, data unitnya kita bisa lihat sektornya. Ditaruh di mana sih di dalam disknya.
Nah, di SlootKit kita bisa lihat di sini ya, untuk this image ada beberapa si komen ya. Kita bisa lakukan image stat untuk melihat details image-nya, lalu image cat, lihat raw contents image file, dan ada di tools ini untuk remove host protected area kalau memang ada. Lalu ada di stat, lihat apakah si HPA-nya host protected-nya ada atau tidak. Ini ada volume system, kita bisa lihat pakai beberapa perintah, ada mmls, ada mmstat, ada mmcat, dan ini ada tskey. Di sini ada compare directory, ada get times, ada load db, load metadata image ke SQL database, ada recover, extract unallocated allocated files from this image local directory. Nah, ini kalau ada host protected ya. Oke, ini kita bisa lewat aja. Host protected area ini biasanya dipakai untuk firmware ya. Misalnya ada BIOS protected yang ada passwordnya gitu. Lalu ada computer manufacturers untuk preload OS, booting diagnosis utility, atau ada Dell notebooks yang menyembunyikan Dell Media Direct Utility. Nah, ada rootkits yang tersembunyi di HPA supaya nggak kedeteksi gitu ya. Nah, kalau di government, NASA application persistence, jadi emang ini suatu area yang memungkinkan untuk kita menyembunyikan hal-hal yang ketahui di HPA ini. Nah, ini untuk file system tools, kita bisa pakai beberapa komen di sini ya. Ada fffind, fls, blackcat, blks, dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba di SlootKit. Nah, sekarang kita mau coba untuk recover ya. Jadi ada, kita udah DD-nya udah saya download tadi ya, si image-nya. Nanti saya sertakan juga di grup ya, nanti saya akan bagikan. Nah, kita coba. Jadi sebelumnya diinstal dulu ya si image-nya. Mana dia? Nah, ini saya ambil dari Docker. Jadi kalau ada yang belum tahu cara installnya, bisa masuk ke sini ya. Ini kebetulan saya udah install ya. Nanti kalau saya install ulang lama lagi soalnya. Jadi kita cari aja Docker Linux, kali Linux. Ini sebenarnya sebelumnya kayaknya kita udah pernah bahas ya. To install bukan ini install Docker on Kali Linux. Oh bukan. Jadi yang kita cari itu justru Kali Linux Docker image. Tapi kalau kalian udah punya Docker ya langsung aja sih. Kalau ini memang karena saya pakai Windows ya, jadi diinstal aja Docker biar gampang. Cuma memang kita harus download dulu sih beberapa dependencies karena biasanya kosong. Nah, kita bisa pakai kali rolling. Saya tadi pakai kali rolling ya. Jadi kalau lihat di sini, nah ini kali rolling, tinggal Docker full aja sih sebetulnya. Jangan lupa diinstal dulu Dockernya. Nah, full kali Linux, kali rolling, lalu tinggal di Dockeran. Tuh, nah kita udah masuk ke Dockernya ini. Bisa dicatat aja ya, nanti bisa langsung dicoba. Sebentar saya kirim dulu. Nah, kita coba. Nah, sekarang saya mau masuk ya di Dockernya, Docker exec in IT, lalu bisa image-nya atau kontainernya ini.
Salah. Lalu dash. Oke, nah kita udah masuk ke si Kali Linux-nya. Setelah kita download nih URL-nya yang ini. Kalau ada yang lagi megang laptop, silahkan nih bisa langsung coba juga nih. Sebentar nih, saya harus copy dulu. Copy. Kok ternyata nggak bisa di copy ada di sini. Oke, nanti slide-nya saya kasih deh. Sekarang ikuti dulu aja. Ini saya udah ambil. Ini kelihatan kan ya? Screen terminal saya kurang gede nggak tulisannya? Kurang gede nggak? Halo? Oh, ini sebentar ada. Iya, kekecilan. Oke. Sekarang cukup? Udah Pak, udah kelihatan. Udah, oke. Oke, ini udah di Kali Linux-nya. Kita ikutin aja di sini. Mkdir masih inget ya membuat direktori, tapi saya di sini kayaknya udah bikin deh. Nah, ini saya udah bikin USB, jadi langsung aja masuk ke USB. Ini udah ada. Kita lihat dulu ada berapa besar di sini. Oke, ini cuma 1,5 mega ya. Si CH01 CHAP 01. Oke. Nah, eh, lalu kita lihat MDSUM. Jangan lupa dilihat MDSUM supaya kita itu memang sama. MDSUM, lihat ya, sama ya. A1177 bla 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 FB BCB. Oke, sama. Saya next lagi. Nah, oke, tadi kan ada beberapa perintah yang bisa kita coba ya. Salah satunya ini image start. Jadi kalau kita buat img start, ini sudah ada slot kit. Jadi kalau slot kit kita bisa pakai beberapa komennya langsung kayak gini ya. Image start, image tab-nya raw, size-nya sini dan sektor size-nya ada 512. Oke. Lalu kita lihat sistem details-nya. Ada layout, ada size, ada labelnya. Pakai fs stat. Nah, ini kita lebih banyak kelihatannya. Ada OM name-nya, ada volume ID, volume labelnya, file type-nya, sektor before-nya sampai cluster area dan lain sebagainya. Nah, oke. Sekarang kita mau lihat list allocated and deleted file names in directory. FLS CH01DD. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada beberapa file yang dihapus nih di dalam si image ini. Yang ditanda bintang. Ada billing letter, ada confirmation, lalu ada letter 1, ada regrets. Nah, kita bisa juga filter untuk melihat yang cuma di delete. Nah, ada beberapa di sini kita lihat. Bagaimana caranya untuk recover-nya? iCat namanya iCat. Oke, tinggal di recover mau pakai namanya apa. Kan letter 1.txt ya. .txt. Sorry. Oh, 15. Ya, saya lupa. Jadi 15 di sini ada inode-nya ya. Nah, ini inode-nya. Jadi kalau kita harus dipakai 15 ya dulu di sini.
15 letter 1.txt. Nah, ini udah ada masuk letter 1.txt, 1.txt. Oke, Earl, we need to meet on 8 of August. Ini file yang dihapus tadi ya. Kita bisa lihat di sini. Oke, nah ini untuk melakukan ekstrak data. Nah, kita bisa juga lihat statistiknya pakai iStat. iStat, lalu kita pakai 15 tadi ya untuk yang statnya. Nah, kita lihat di sini not allocated, gitu ya. Written, access, created. Kita bisa lihat juga di sini. Nah, ini ada sektornya. Ini dia cuma pakai satu sektor nih 312. Nah, kita bisa kembalikan juga berdasarkan si sektornya. Nah, jadi kita lihat ya. Di sini saya mau lihat di 312. Oke, cat. Oke, ini sama aja. Lalu ini sama aja sih sebenarnya. List details ini nggak ada bedanya. BLKS S312 312. Oke, sama. Nah, kita mau di sini untuk extracting kalau pakai hex-nya tuh kayak gimana sih? Kita mau lihat hex-nya gitu ya. Siapa tahu di dalam hex itu masih disembunyikan. Kita pakai ini, lalu kita pakai X. Nah, ini kita bisa lihat nih hex-nya. Oke, kita bisa lihat statusnya. Ada file yang pakai multiple sector, misalnya di 13 ya. Tadi 13, ada apa di 13? Income, misalkan ya, income.xls. Nah, ini dia pakai sektornya yang banyak ya. Ada 285, 286. Ini berarti filenya cukup besar gitu kalau di sini harusnya. Misalnya kalau saya cat, kalau di ekstrak dulu, habis itu bisa di iCat, nah kita bisa lihat. Nah, contohnya ini pakai sektor gitu ya. Cat min o output ini misalkan test.txt, lalu this image-nya ch0 chapter dd. Nah, kita mau concatenate. Misalkan saya mau concatenate di 285 sama 286. Oke, ini nggak ada offsetnya ya. Coba. Oke, ini masih ada yang salah nih. Oh, kalau kita lihat di sini. Oh, iya ini allocated ya. Harusnya dia ada masuk sih. Coba ya. Nah, nggak bisa. Tadi saya coba cek lagi. Oke, ini untuk tadi balik lagi ya untuk lihat file yang dia pakainya banyak nih. Size-nya juga beda ya. Tadi 138, yang tadi kita lihat size-nya berapa tuh? Yang 15. Ini size cuma 121. Baik.
kecil. Oke. Nah, selanjutnya ini kalau pakai USB mesh ya. Ini kebetulan saya nggak pakai yang di GUI, jadinya saya cuma pakai di command prompt. Kalau kita pakai Linux, sekali Linuxnya kita bisa lihat di sini untuk masukin USB-nya gitu. Nah, jadi kalau misalkan mau Linux yang GUI ini lebih enak lagi sebetulnya. Jadi kita bisa masukin si USB-nya ini di mounting yang tadi ya image-nya sebagai si USB. Nah, ini kan image yang tadi kita download ya. Jadi lu setup, part scan, find, show, read only. Nah, setelah itu ada sudo password nih. Kita masukin password buat di Linux-nya, dia akan mounting sebagai volume. Nah, di dalam volume ini kita bisa lihat nih file yang ada client info dan income. Jadi kalau balik lagi ke sini ya, kita lihat tadi untuk FLS, FLS tadi kan kita lihat ya di sini yang ada memang cuma income dan client info. Nah, di dalam sini kita lihat propertinya di sini. Kalau di sini volumenya cuma 1,5 MB ya, dan ini use-nya ada 118,3. Dengan free cuma 1,3. Nah, ini kalau kita lihat sini ini kemungkinan ada yang memang disembunyikan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di LS ya cuma ada 2 aja. Oke, ini nanti dicoba ya untuk latihan. Coba nanti di retrieve income.xls dari DD. Di sini ada sorry. Nah, ini yang disembunyikan tadi. Income.xls. Ini nggak disembunyikan sih. Jadi langsung di retrieve tapi pakai dia. Oke. Pakai iCat, pakai sektor number, lalu dilihat XLS kontennya apa. Tuh. Yang kedua, yang pertama ini diikuti semua tadi ya, dicoba dulu. Habis itu ditulis ada berapa banyak delete image, di this image. Tadi kan sebenarnya udah dicoba ya, udah dikasih lihat. Nah, ini tinggal dilihat aja sih sebetulnya. Ada berapa, ditulis aja. Terus habis itu di recovering. Ini yang hilang semua di cover, terus di recover, terus habis itu ditampilkan. Gitu nah, setelah itu dilihat si income XLS-nya itu isinya apa aja. Tuh. Ini slide-nya saya kirim dulu ya di grup. Sebentar, nanti bisa langsung dikerjakan. Terus image-nya sebentar nih sih, kayak tadi saya image-nya udah download juga sih. Ini saya forward dulu ya ke grup yang satunya. Oke. Silakan kerjakan yang ini nggak usah nih, yang atasnya aja. Oke. Jadi coba yang ini ya nanti.
Gimana caranya bisa dapatkan si income XLS, artinya diekspor ke file nanti setelah itu dibuka. Sampai sini ada pertanyaan? Ini deadline-nya di minggu depan aja ya, tanggal berapa? Bentar, ini sekarang kita tanggal 11 aja berarti. 11 Juni. Jam 21.00 email aja, lalu subjek ini kelasnya ya, kan karyawan atau apa, reguler. Ini pilih salah satu ya. Terus nama, sorry, ini nama forensik 2. Buat dalam PDF. Oke, silahkan cek di eh, cek di grup. Sen, ada pertanyaan nggak ya? Ini kita hari ini agak cepet ya, soalnya tadinya saya mau jelasin yang sebelumnya, cuma sampai sekarang masih belum selesai download. Nanti kita mulai di minggu depan. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan open cam ya. Saya perlu screenshot sekalian mau absen. Ayo, yang lain mana yang lain? Saat masuk nih saat nih. Masuk Pak, masuk. Sip. Gimana udah enakan? Alhamdulillah Pak. Yuk, yang lain mana? Silahkan sampai saya absen ya. Muhammad Eh, Fatrozi, Pak. Mohon Fatur, semangat nih. Udah kelihatan kok. Iya, Pak, agak gelap, Pak. Nggak, aman. Masih kelihatan kok. Ini yang lain malah gelap semua nih, nggak kelihatan. Ilham kelihatan, Mbak. Ada Ilham lagi di pantai ya. Nice. Rom kaku amat Rom, ini video apa orang beneran nih Rom nih. Oh, orang beneran nih. Kirain pakai video di looping. Beneran, beneran Pak. Kirain video di looping, kan sekarang banyak yang kreatif tuh. Video di looping Ah, buat jadi video, jadi ini. asli Pak, asli. Asli ya. Oke, nih saya absen yang kelas reguler dulu ya, Abdurrahman. Ada ya Abdurrahman ya. Terus Dava, ada nggak Dava? Dava tadi pagi ada kayaknya. Dava, nggak ada ya Dava ya. Dia Zaki nggak ada. Nih si Gary kemana nih Gary? Saat ada, oke. Abdurrahman Hakim ada nggak? Nggak ada.
Ali Usman, Oh ya, hadir Pak. nggak ini open cam dong. Kameranya Yuk. lagi itu Pak, bentar saya pindah dulu. Oke. Sambil nunggu semuanya open saya absen nih. Oke, Habibie udah nih. Habibie pas banget nih lagi di absen. Habibie ada Ya hadir Pak. Edi Rasidi, Ya hadir Pak. Edi ada Ilham Hamdi ada ya. Hadir Pak. Ini Hadir, Pak. santai. Ita ada Hadir. Ita. Hadir, Pak. Ita ada. Hulis ada? Nggak ada. Lagi kena musibah Pak, jadi Oh. nggak bisa masuk ya Pak. Kenapa gitu? Kalau nggak salah kakak dari ibunya meninggal Pak. Oh, innalillahi. Dikabarin aja ya, bilang saya aja Japri. Iya Pak, baik Pak. Pak Oki Alfian udah Pak. Oke, belum. Mau langsung di absen nih. Oke, mau kemana buru-buru banget, Ki? Nggak kemana-mana, Pak. Tinggal we Pak dia. Oke, udah di absen nih, oke. Mufid ada Mufid. Oke, kasih Pak. Ayo. Ya. Mufid Triyono nggak ada. Terima kasih ya Pak. Apa? Muhammad Fatur Rauzi ini udah nih tuh. Ponsianus Prayogo ada? Makasih Pak. Ponsianus nggak ada ya? Ponsianus nggak ada. Romi hadir ya Rom. Hadir, Pak. Yunisara. Wah, nggak ada nih Yunisara nih. Henry. Nggak ada. Hisham. Nggak ada. Rizky Subyagja nggak ada ya? Rizky nggak ada. Toto nggak ada juga. Toto nggak ada. Yudi Kurniawan nggak ada. Zulfa ada ya? Hadir, Pak. Oke, ini saya screenshot dulu nih ya. Oke, satu. Wah, ini yang gila di screenshot hilang semua nih orang-orangnya nih. Faturozi mah Faturozi. Nggak kelihatan nih. Hadir Pak. Ini kameranya nggak ada ini. Kelihatan Nah, nggak Pak? gitu dong. Oke, Iya Pak, sip, gak kelihatan. Pak. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Bentar Pak. Oke, ditungguin gantian nih. diulang. Ada Pak. Diulang. Oke, nih. 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah. Oke Pak. Oke, oh yang kemarin belum ada yang berhasil. Apa udah ada yang berhasil kemarin untuk UTS-nya soal nomor 3? Oh itu Pak, kemarin kan saya tanya stringnya itu string apa, karena di dalam filenya itu ada file yang PGP yang yang di encrypt. Jadi makanya saya tanya, ini clue-nya stringnya apa ya Pak gitu loh, karena nggak ada string yang spesifik sih. Oke, akhirnya udah dapat belum? Saya sih nggak ngasih clue supaya kalian lebih kreatif aja sih sebetulnya. Kemarin sih saya cuma dapat itu sih file PGP sih, public key dari PGP-nya doang, nggak ada string yang spesifik sih. Oh, jadi nggak nemu di dalamnya itu ada apa ya? Iya, nggak nemu. Oke, yang lain ada nggak? Nemu nggak? Oh iya Pak, itu Pak untuk pengumpulannya linknya udah nggak ada ya Pak? Udah habis dong. Kan kita udah ada deadline-nya di situ. Iya Pak. Nanti di remedial aja nanti. Baik Pak. Nggak Kalau nemu yang Pak, belum- di stack height juga nggak nemu Pak. Nggak nemu ya? Saya convert ke awalnya saya coba yang PNG kan, nggak support. Jadi PNG-nya saya convert ke JPG, di stack height nggak nemu juga Pak. Berarti belum ada yang nemu ya? Belum Pak. Kalau saya sih nemunya kayak biner gitu aja Pak, kayak angka biner gitu aja sih Pak. Oh, binary aja, tapi nggak tahu dalamnya kayak gimana ya? Iya Pak. Oke, clue-nya sih sebetulnya di dalamnya itu ada video. Jadi itu gambar tapi di dalamnya ada video. Nah, gitu ya. Dicoba lagi. Kemarin soalnya udah di-download kan ya? Filenya Udah, masih Pak. ada atau enggak? Masih ada Pak. Masih ada ya? Iya. Nah, coba pakai teknik
apa ya? Sebentar deh, saya juga agak lupa LBF ya namanya. Kemarin Eh, saya nyoba least significant byte LSB ya, Pak. LSB ya. LSB. Ya, Soalnya coba pakai. kemarin saya coba convert pakai awalnya ngecek ZSTAG dulu buat ngecek Mm. karena ZSTAG kan yang disupport buat PNG, cuman dapatnya kayak cuman file PGP doang, terus nyoba convert dari extension dari PNG to zip, ternyata nggak bisa diekstrak karena emang filenya berarti emang PNG, nggak ada zip yang disisipin. Iya, itu filenya PNG tapi di dalamnya ada video. Saya lupa videonya MP4 atau bentuknya apa ya, tapi itu video sih. Pakai itu LSB. Oh, oke. Nah, terus apa si clue-nya LSB. Coba di ekstrak, dicoba di otak-atik lah, nanti minggu depan Oke, baik yang berhasil silahkan didemoin ya. Pak. Kalau enggak nanti saya yang demoin juga. Jadi sebenarnya itu skrip sederhana sih. Coba aja bikin LSB di Python lah gitu. Harusnya bisa ke ekstrak kok itu. Hmm. Gimana Rom? Ada komentar Rom? Ya, Ya, di Python pakai Pillow ya, Pak. ya betul pakai pillow. Nah, Baru tuh Romi kepikiran, Pak. Saya coba Romi deh ntar, gitu. Pak. Oke, kayak gitu. Intinya forensik emang kayak gitu. Jadi kita nebak-nebak gitu ya. Makanya sebenarnya lebih 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 berasa kalau kita nyobain kasus-kasus yang ada nih. Nah, kayak tadi itu sebenarnya saya mau download image-nya tuh agak lama, soalnya harus pakai Wayback Machine. Ternyata udah beberapa kali nyari mirror nggak nemu-nemu. Mudah-mudahan nanti di minggu depan kita bisa coba. Nanti saya coba deliver juga deh si file DD-nya, di-upload di satu tempat, nanti kalian bisa download duluan tuh buat nyobain. Oke, banyak kasus-kasus sih sebetulnya. Nanti kita coba, saya pilihin yang emang bisa selesainya cepet aja. Gitu. Oke, gitu ya. Ini ada bukan PR sih sebetulnya. Tambahan aja kalau yang mau ngoprek gitu ya. Yang soal UTS kemarin yang terakhir. Clue-nya dia pakai significant bit ya, LSB. Terus ya tadi ya, Romi pakai pillow. Saya juga pakai script Python sederhana aja sih. Intinya di dalam itu ada video. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih semua. Saya cukupkan sampai di sini. Ketemu lagi di minggu depan ya. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak.